Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun dan penolong hidup kita. Injil Matius pasal 6 ayat 22 dan ayat 23, firman Tuhan berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, di sini Yesus dengan gamblang memberikan perumpamaan perbandingan kepada kita yang begitu mudah kita mengerti. Mata adalah pelita tubuh kita. Kalau mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Kalau mata kita jahat, rusak, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Di sini Yesus memberikan pengertian, pengajaran kepada kita bahwa sesungguhnya kita sedang berada dalam kegelapan. Tetapi walaupun kita berada dalam kegelapan, kegelapan itu tidak akan terlalu berpengaruh kepada kita selama mata rohani kita baik. Selama mata iman kita baik. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, Paulus dia dalam doanya untuk jemaat di Efesus, dia berkata demikian. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18, dan supaya ia Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya kekuatan kuasa Tuhan itu betapa dahsyat, betapa hebat. Tetapi itu akan dapat kita mengerti kalau mata hati kita terang. Betapa kayanya kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tetapi itu akan dapat kita alami, kita rasakan kalau mata rohani kita terang. Satu kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-21, saudara-saudara. Ketika Abraham mengusir Hagar, lalu dikisahkan di sana Hagar itu membawa Ismail anaknya pergi berputar-putar di padang gurun, entah kenapa. Lalu bekal yang dibawa oleh Hagar itu habis, airnya habis, makanannya habis, dan anaknya Ismail sudah hampir mati karena haus dan lapar. Hagar meletakkan Ismail di bawah semak belukar. Dan dia pergi jauh, agak sedikit jauh, dan menangis di sana. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepada Hagar. Hagar, jangan menangis. Allah telah mendengar suara anak itu. Dan kemudian Allah membuka mata Hagar, menjadikan mata Hagar. Lalu dia melihat ada sumur di dekatnya. Saudara-saudara, seringkali jalan keluar dari setiap persoalan kita itu tidak jauh dari kita, ada di dekat kita. Tetapi kalau mata rohani kita tidak terbuka, tidak melihatnya, tidak dijadikan oleh Tuhan, yang ada adalah ketakutan. Padahal sesungguhnya solusi dari setiap masalah kita ada di dekat kita. Satu kisah lagi di dalam kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ketika tentara Raja Aram mengepung Elisa dan pelayannya di sebuah tempat. Pagi-pagi ketika pelayan ini bangun, dia datang melapor kepada Elisa, Tuan, celakalah kita. Tuan, celakalah kita. Tempat ini sudah dikepung oleh Raja Aram dengan tentara yang hebat. Lalu Elisa dengan tenang berkata, hai kawan, tenang saja. Yang menyertai kita jauh lebih hebat, yang menyertai kita jauh lebih kuat. Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jelikan mata rohani hamba-Ku ini. Ketika Tuhan menjelikan mata rohani pelayan itu, maka dia melihat sesungguhnya tempat di mana mereka berada, gunung di mana mereka berada, dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi. Entah berapa lapis penjagaan Tuhan terhadap Elisa dan pelayannya itu. Yang selama ini pelayan itu berkata, celaka, celaka, celakalah
dijelikan mata rohaninya oleh Tuhan, maka dia melihat betapa hebat perlindungan Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, melebihi apapun yang dia takutkan, melebihi apapun yang dia khawatirkan. Saudara-saudara, sesungguhnya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi apakah kita dapat melihatnya dengan mata rohani yang terang atau tidak? Bagaimanakah caranya supaya mata rohani kita dapat terang melihat kuasa Tuhan itu? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Korintus, 2 Korintus pasal yang ketiga, saudara-saudara, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 16, firman Tuhan berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Satu-satunya cara supaya mata rohani kita dijadikan oleh Tuhan, selubung yang menutupi mata iman kita, selubung yang membuat mata iman kita tertutup, dibutakan sehingga kita mengalami ketakutan, kecemasan yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Maka satu-satunya caranya adalah mari hati kita berbalik kepada Tuhan. Kalau hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil oleh Tuhan, dan dia akan melihat betapa ajaib kemuliaan Tuhan, betapa indah kemuliaan Tuhan, betapa besar kuasa Tuhan. Saudara, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari persoalan kita. Kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari masalah kita. Kuasa Tuhan jauh lebih dahsyat dari segala sakit penyakit kita. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala kebutuhan, keperluan kita. Biarlah hati kita berbalik kepada Tuhan, mencari Dia, berdoa kepadanya. Maka kita akan melihat betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.